Mahdi. Nah, itu siapa yang dahulu dan siapa yang membunuh Dajjal saya nggak tahu karena belum terjadi. Tapi sejarah sudah ada, insya Allah akan diterangkan oleh beliau Al-Ustaz Al-Jazair. Kepadanya kami silakan untuk dokumentasi. Ya, siap-siap. 3 anak, nanti 5 menit patikan ganti-gantian. Kepada beliau kami persilakan. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Saya sendiri begini. Hah? Ini gini. Couple. Saya sendiri juga lupa itu ya. Kapan cerita Dajjal itu ya? Masya Allah, Ustaz Lukman masih ingat ya. 2007 saya single berarti kita. iya baru datang gitu. Alhamdulillah. Memang kiamat ini penting untuk dibicarakan. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau memasukkan fikih tahawulat. Itu namanya fikih tahawulat. Fikih tahawulat itu pengetahuan mengenai huru-hara akhir zaman. Bahwa fikih tahawulat ini termasuk rukun Islam yang rukun agama yang keempat. Rukun agama yang keempat. Karena tapi ya tentu saja dibantah oleh ulama-ulama lain ya. Yang kita ketahui rukun agama ada berapa? 3 kan, arkanuddin salah. Rukun agama ada 3, al-Islam wal iman wal ihsan, kan begitu ya. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau mengatakan rukun agama ada 4. Apa yang keempat? Fikih tahawulat, pengetahuan mengenai huru-hara akhir zaman. Jadi setiap muslim itu harus tahu apa itu huru-hara akhir zaman. Tujuannya apa? Supaya bisa mengambil posisi mengenai huru-hara akhir zaman. Termasuk diantaranya sekarang ini. Kalau ditanya tentang tanda-tanda kiamat, sekarang masuk apa tidak? Masuk. Ini masuk tanda-tanda kiamat. Zaman sekarang ini fitnah, kekacauan, ya. Di Yaman sudah kacau, di Syria kan kacau. Mari ngono di Indonesia kan ketika kacau bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia aman ya. Mudah-mudahan Indonesia aman, nggak sampai kacau. Jadi itu tujuannya mempelajari fikih tahawulat. Kemudian bagaimana huru-hara akhir zaman dan bagaimana kejadian-kejadiannya? Dalilnya dari satu hadis. Ketika Sayyidina Jibril alaihissalam tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jaa rajulun la na'rifu. Tiba-tiba datang laki-laki yang kita enggak kenal. Wala yura 'alai atharus safar. Dan tidak diketahui dari wajahnya bekas safar, bepergian. Artinya apa? Saya tidak kenal wajahnya. Artinya dia bukan orang Madinah. Kalau dia orang jauh pasti kan ketahuan wajahnya kotor, rambutnya kotor, bajunya kotor karena dia baru datang dari perjalanan. Ya kalau sekarang naik Alphard kan begitu ya. Toko Jakarta nang Pasuruan, tutup Pasuruan sik ganteng numpak Alphard, numpak pesawat. Di zaman Nabi naik onta. Kalau baru datang dari safar itu pasti apa? Dari perjalanan pasti apa? Pasti yo belduk kan begitu. Ini tidak kelihatan. Tiba-tiba datang mendekat kepada Nabi, fa'al soko rukbatai birukbatai, menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Nabi menjawab, Al-Islam, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah. Ya, yang pertama, wa anna Muhammadar syahadat. Wa tuqimus shalah, salat. Wa tu'tiyaz zakat, zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan kamu haji ke Baitullah jika kamu mampu. Orang ini tiba-tiba mengatakan sodaqta, betul kan? Kata Sayyidina Umar, ini aneh ini. Datang tanya tapi jawab betul. Kan aneh ya? Sampai anak tanya jawab. Misalnya sama seorang kiai, "Yai, tanya gini." Dijawab betul sama kiai. Loh, kok itu kok muni betul? Sing jawabannya kono apa aku ya? Iya lek kuis. Yang tanya tahu jawabannya saya kan betul Anda. Jadi kaget Sayyidina Umar. Dia takut tapi dia jawab suara betul, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Kemudian tanya, "Mal iman?" Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah, "Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liman akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala." Kemudian tanya lagi, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan begitu. Itu yang akhirnya 3 hal ini menjadi rukun agama. Rukun agama ada 3, Islam, iman, dan Kemudian pertanyaan keempat, mata sa'ah, kapan kiamat? Disitulah Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih pintar daripada yang bertanya. Nah, jawaban Nabi ini menjadikan kata para ulama berarti yang keempat ini nggak termasuk rukun agama. Karena Nabi mengatakan apa? Aku tidak lebih tahu daripada kamu. Yang ditanya nggak lebih ngerti daripada yang bertanya. Akhirnya bertanya lagi, "Wa ma amaratuha?" Bagaimana tanda-tandanya? Nah, jawab. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan siapa? Tuannya. Wa antaral hufatal uratal alat dari Aisyah tatawalluna bil bunyan. Kamu melihat orang yang enggak pakai sandal, enggak pakai baju, yang biasa mengembala kambing, ternyata bangunannya mentereng, bertinggi-tinggian bangunan. Nabi menyebutkan 2 tanda-tandanya. Nabi menyebutkan 2. Yang pertama apa? Antalidal amatu rabbataha. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal uratal ala dari Aisyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat orang sing enggak tahu sendalan, enggak tahu kelambenan, ngembala kambing, gak runi, dukur-dukuran bangunan. Di situ ditafsir oleh para ulama. Nah, sekarang ada apa enggak? Ada. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Anak batur nang ibu. Budak perempuan. Ngerti budak? Orang yang dijual belikan. Di kongkon sak karepe dhewe. Ayo kon. Masak, ngepel.
Ayo kan ngangsu, nyapu, nggak usah dibayar. Itu namanya budak. Didol kok, dituku. Itu namanya budak. Loh ini budak perempuan melahirkan tuannya. Siapa? Yo anake lahir gede, batur ibu, mangan. Bu, kok gak ada saponi? Bu, kok gak ada umbak lambiku? Batur nang ibu ini. Terjadi apa enggak? Terjadi sak bebek. Tanda kiamat. Kemudian orang yang biasanya nggak pakai sendal, nggak kelambenan, menggembala kambing, bertinggi-tinggian bangunan, maksudnya apa ini? Nah, di akhir zaman itu kata para ulama, orang-orang yang bersifat seperti itu, orang-orang melarat, ternyata dia akhirnya bisa bertinggi-tinggian di dalam bangunan. Itu dulu mereka mengatakan seperti itu, penggembala kambing sih nggak duwe, melarat, badui, ternyata. Nah, kata ulama yang sekarang, ya, lebih spesifik lagi pemahamannya. Itu maksudnya adalah UAE, Unit Emirat Arab. Ya. Kenapa Unit Emirat Arab itu dulu di zaman Nabi itu padang pasir, wongi badui tok. Yang mana orang badui tadi itu ndak tahu sendalan, gak kelambenan, menggembala saiki gedung tertinggi di mana? Di sana. Dukur-dukuran gedung ambil Amerika. Amerika kalah ambil Uni Emirat Arab. Hotel tertinggi Burjul Arab ada di sana. Wah, situ tanda-tanda kiamat. Salah satunya. Nah, terus itu tanda-tanda, banyak hadis-hadis yang mengenai tanda-tanda kiamat, ya, sampai akhirnya nanti terakhir baru kiamat. Apa saja yang belum terjadi? Banyak. Ini yang sudah terjadi. Yang belum terjadi itu nanti ada istilahnya al-malhamatul kubro, perang akhir zaman, perang besar-besaran, yang mana kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi dan kaum Kristen. Langsung aja kaum Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, kaum Kristen. Cuma sebelum malhamatul kubro ini ada mukodimahnya. Ada mukodimah. Jadi Malhamatul Kubro ini perang dahsyat sudah, perang dahsyat. Di mana berakhir ada di Konstantinopel. Konstantinopel itu kalau sekarang Istanbul. Makanya saya bingung. Kok di Istanbul berakhirnya? Jangan-jangan nanti Istanbul itu jadi apa? Jadi Kristen. Karena dulu Istanbul itu negara Kristen. Tahu Istanbul apa? Apa Istanbul itu? Hah? Ibu kota Turki itu Istanbul. Ibu kota apa bukan itu? Ibu kota kalau nggak salah ya. Ibu kota Turki Istanbul. Konstantinopel, bahasa kunonya itu Konstantinopel, sekarang jadi Istanbul. Ya. Bahasa Arabnya Konstantinia. Konstantin itu Konstantinopel atau Istanbul. Itu dulunya negara Kristen. Dibuka oleh seorang raja yang adil. Pertama, seorang raja bernama Raja Muhammad Al-Fatih I. Al-Fatih I tidak bisa membuka, gagal. Dia punya anak dikasih nama Muhammad juga. Bapaknya namanya Muhammad, anaknya namanya Muhammad. Bapaknya banyak membuka negara kafir. Ya, akhirnya disebut Al-Fatih. Al-Fatih artinya dia berhasil menguasai negara kafir dikuasai negara Islam. Anaknya ini yang ternyata berhasil. Karena Nabi SAW pernah berjanji orang yang berhasil menguasai Konstantinopel itu adalah orang yang luar biasa, raja yang adil. Anaknya ini Muhammad Al-Fatih II berhasil menguasai dan mengislamkan Istanbul. Bahkan di situ gerejanya dijadikan masjid. Ya. Jadi orang gereja gede jadi masjid. Itu di Turki Istanbul. Kebalikannya di Spanyol. Tahu Spanyol? Spanyol itu terbalik. Apa? Masjid jadi gereja. Ngerti Spanyol sampean? Hah? Spanish, ya. Spanyol ini dulu adalah negara Islam terkuat. Pencetak ulama terbanyak. Kalau sampean pernah belajar Alfiya bin Malik itu dari mana, Spanyol. Dulu namanya Andalus. Pernah dengar negara Andalus? Itu Spanyol.
dikalahkan oleh orang kafir, negara Andalus tadi itu, kitab-kitabnya itu, karya-karya ilmiahnya itu dikumpulkan, ada beberapa kapal. Ngerti kapal? Kapal gede itu isinya kitab, ditenggelamkan di laut sampai laut pun menjadi hitam karena tintanya kitab. Dan ilmunya diambil oleh orang, sebagian diambil oleh orang kafir. Contoh, penemu Amerika siapa? Siapa penemu Amerika? Columbus, ya? Bohong. Ketika Columbus ke sana, itu orang Indian sudah masuk Islam. Ketika Columbus, orang Amerika mengatakan penemu Amerika siapa? Columbus, ya. Ketika Columbus menginjakkan kaki, orang Columbus ini orang Inggris, menginjakkan kaki ke Amerika, itu orang Indian sudah masuk Islam. Siapa yang mengislamkan? Orang Andalus. Penemu motor siapa? Orang Islam. Ya. Penemu motor, ya, mesin motor, cikal bakal mesin itu orang Islam kabeh. Saya curiga jangan-jangan penemu lampu, penemu ini orang Islam kabeh. Kenapa? Karena kitabnya dibuang ke laut. Tidak ada bukti ini lah orang Islam dari penemu. Ya, penemu apa ini? Map apa jadinya? Globe apa? Hah? Peta dunia, ya. Itu orang Islam. Dia keliling. Iso deh iku metak-metak, oh Indonesia kok gini. Subhanallah, orang-orang Andalus ini luar biasa, pencetak ulama. Tapi akhirnya jadi Kristen lagi. Ya, sekarang ini sudah jadi Kristen. Ya, akhirnya masjidnya jadi gereja. Loh, nanti dikatakan Al-Malhamatul Kubra ini berhentinya dari mana? Di Konstantinopel. Berarti di Istanbul, Konstantinia, Konstantin. Ya. Jadi saya ini bingung. Oh, bahkan Kristen mana Turki itu? Ya wallahu a'lam. Yang sekarang Masya Allah presidennya kembali menyuarakan Islam. Wallahu a'lam ke presiden berikutnya. Ya. Yang jelas nanti akan terjadi perdamaian antara orang Islam sama orang Kristen. Akan terjadi perdamaian antara orang Islam sama orang Kristen. Islam Kristen ini boloan. Ya, boloan. Boloan dalam arti apa? Bukan bersaudara apa? Artinya apa? Tidak saling berperang dan saling membantu. Lo dari saking rekete membantu nih Islam sama Kristen, mereka bekerja sama untuk menghancurkan Yahudi. Kan sekarang kayak Jerman gak cocok sampai Inggris, ya. Jerman Inggris Yahudi, Inggris Amerika itu Yahudi, Jerman Kristen. Ya, gak cocok mulai gak cocok. Nah, ini nanti berujung Islam pegel sampai Yahudi, Kristen juga pegel sampai Yahudi, maka bersama-samalah orang Kristen dan orang Islam menghancurkan Yahudi dan Israel musnah. Jelas ya? Orang Yahudi itu jumlahnya sedikit, ya. Tinggal sepertiganya, 2/3 hancur. Jadi tinggal 70.000 orang saja. Sebaan Hol Solo sih. Hol Solo itu sampai 1.000 kira-kira. Ya, sebaan Hol Solo. Tinggal 70.000 sedikit. Ya. Yang lainnya musnah. Nah, peperangan itu terjadi di Israel. Itulah yang disebut sebagai perang Armageddon atau Armageddon. Di situ juga. Itu dari kata har, artinya gunung bahasa Ibrani. Namanya gunungnya Majidu, Har Majidu, Gunung Majidu. Tempat lokasi perangnya di situ. Ada di Palestina yang sekarang diakui sebagai Israel. Ya, perangnya itu perang yang luar biasa, dahsyat. Ya, tapi Imam Mahdi tidak mimpin di situ. Ya, itu ente-entean, bedil mesiu kabeh entekno di situ. Tegang itu. Nah, setelah itu ndak ada sudah mesiu entek kabeh entek wis. Balik tempat jaran maneh itu. Ya. Bahkan listrik pun ndak ada. Makanya sampai akhir rekeningnya di bank, siap-siap bangkrut. Walaiyazubillah. Yang makanya sekarang ini kan lagi genjar-genjarnya kembali mengumpulkan emas, ya. Kenapa? Ya karena memang nanti itu yang bermanfaat adalah
sampean duwe emas, ono numpuk emas di omah, aman. Tapi lek rekening di bank, engko bakal listrik gak ono, komputer gak mlaku, duwe hilang. Duwe gak bayi. Sing bayi cuma emas. Kalau emas perak itu memang Allah ciptakan sak cuwe lo berharga. Insya Allah debune dikelompokno. Berharga. Kan begitu. Wong sak ipet sak milik 70.000 saiki. Ya. Sak ipet ya berapa gram toh. Nah, jadi apa namanya? Itu permulaan. Karena bersatunya Islam sama Kristen menghancurkan Yahudi. Nah, setelah itu lah kok tiba-tiba ada orang Kristen yang mengatakan apa? Setelah mereka menang, hidup salib begitu. Ghalabas salib, menang salib. Orang Islamnya tidak terima loh. Kok muni menang salib? Om perangnya bareng. Perangnya kan bareng ya. Kristen dibantu orang Islam. Kok enaknya muni menang salib? Apa enggak menang Islam? Allah apa kok ada Allahu Akbar? Marah orang Islam. Salah satu dari orang Islam itu yang marah langsung maju dibunuh itu orang Kristen. Membunuh orang Kristen di hadapan sekian banyak ribuan pasukan Kristen. Ya diincal-incal sing nadani. Bunuh diri kan begitu ya. Ada satu orang Kristen mengatakan menang salib. Satu pasukan Islam tidak terima, dibunuh. Dihampiri dibunuh, dikeroyok ambek orang Kristen yang lain, mati. Ketika dikeroyok orang Islam tidak bela sih. Kenapa? Kalau bela hancur, perang tambah. Stop. Sudah. Itu kata Rasulullah, orang yang ini hadis ini cerita di hadis. Jelaskan sama hadis. Itu orang yang membunuh itu derajatnya sama seperti 12 orang ahli Badar. Orang yang mati di perang Badar kan derajatnya tinggi ya. Iki ping rolase. Saking gede derajatnya. Bagaimana semangatnya dia, ghirahnya, kecemburuannya terhadap Islam. Nah, pecah sudah. Gara-gara hal yang seperti ini bukan hal sepele, bunuh-membunuh. Pecah sudah. Islam sama Kristen misah, biak, seret. Gitu. Akhirnya pimpinan Islam, pimpinan Kristen, ya apa ini? Kon tempatenan misalnya. Cari damai saya kita tempatenan. Iya ya apa mana? Terjadi. Terus bagaimana? Ya wes kita perang. Langsung. Kapan? 9 bulan. Dikasih jarak 9 bulan. 9 bulan lagi kita akan perang besar-besaran. Itulah perang Al-Malhamatul Kubra. Perang besar-besaran. Iya. Nah, sudah pulang ke negaranya masing-masing. Di umat Islam terjadi huru-hara luar biasa, pembunuhan terjadi di mana-mana. Ya, sampai dikatakan apa? Di Mina itu mengalir darah itu banjir darah sampai nang mata kaki. Gede itu sampai mata-mata ya, kan itu kayak banjir banyu. Banjir darah sama seperti banjir hujan, gede sampai nang mata kaki. Itu wallahu a'lam. Apakah betul seperti itu atau apa? Hanya apa? Istilah. Ya. Istilahnya kayak ngono, saking nemen nih banjir darah. Pembunuhan di mana-mana. Sampai akhirnya para aulia, ya para wali-wali Allah berpikir ini tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah umat manusia ini kecuali umat Islam kecuali siapa? Al-Imamul Mahdi. Dicarilah Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Nah, ini dalam jangka 9 bulan ini. Pembunuhan ini dan ini macam-macam. Akhirnya mereka ya apa Imam Mahdi kudu muncul. Karena belum muncul beliau. 5 orang di antara mereka. Ini orang-orang besar, wali Allah. 5 orang ini mondar-mandir dari Mekah ke Madinah. Dia di Madinah ya tanya kepada orang yang mengerti Imam Mahdi. Ya apa sifatnya Imam Mahdi? Beliau namanya siapa? Siapa namanya Imam Mahdi? Muhammad bin Abdillah. Rasulullah SAW bersabda, ismuhu ka ismi wa nasabuhu ka nasabi. Namanya seperti namaku dan abahnya seperti abahku. Nasabnya seperti nasabku.
dan beliau adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para habaib, seandainya habaib ini tidak ada sing khair kecuali Imam Mahdi, itu cukup sebagai kebanggaan. Bagaimana ternyata habaib itu mulai dari zaman setelah Rasulullah sampai sekarang semuanya khair. Yang tidak khair cuma apa? Sedikit, nadir, perkecualian beberapa. Tapi yang lainnya apa? Khair. Semuanya baik, habaib. Semuanya adalah pelita, penerang umat, kan begitu. Nah, Imam Mahdi salah satu di antara mereka, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Ciri-cirinya wajahnya wajah Arab, tapi posturnya postur Israel. Artinya apa? Gede dukur kayak orang barat, tapi rai Arab, begitu maksudnya. Dan beliau itu kalau ceramah terlalu lama itu nanti berat mau ngomong. Ya, kebanyakan ngomong itu berat ngomong. Akhirnya beliau menepukkan tangan kanannya ke paha kirinya. Akhirnya lancar lagi. Salah satu sifat beliau disebutkan di kitab-kitab begitu. Ya. Wallah alam, tangan kanannya ke paha kiri apa tangan kiri ke paha kanan. Kita bukan gitu lancar. Itu sifatnya Imam Mahdi. Ya. Kemudian orang yang melihat beliau penakut langsung kendel. Sampai nyali ciut, ya ndak punya adrenalin lek ngaran dia. Lecet. Kata Imam Mahdi langsung siap mati. Itu karomahnya Imam Mahdi. Luar biasa. Allah beri keadilan di dalam pemerintahan Imam Mahdi. Sampai serigala pun nggak berani makan domba. Anak kecil itu dulunan ulo, ndak wati kecokot. Anak kecil mainan ular, ndak takut kecokot. Kenapa? Hewan buas takut dengan keadilan Imam Mahdi. Sama seperti zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dulu pernah terjadi seperti itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, keadilannya sampai kepada hewan-hewan. Serigala nggak berani makan kambing selama 2 tahun setengah. Siapa 2 tahun setengah ini? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan Imam Mahdi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintah selama 2 tahun setengah, sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintah 2 tahun setengah. Sehingga para penggembala itu nyantai, tak kira pangan serigala nyantai, tinggal turu-turuan. Dari deloi wedhus itu Mas. Ya, dibawa ke padang rumput nggak dilihat nih. Ono serigala. Serigala yang wedi. Suatu saat ada penggembala turu-turuan ini ambek penggembala kambing. Lah kok ternyata kambingnya diancelap siapa? Serigala. Loh, kok berani serigala ngancelap kambing saya? Nggak taunya pulang ke kota ada kabar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Langsung wani serigala mangan kambing ketika mendengar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan nanti Imam Mahdi sama. Beliau memimpin, ada riwayat 7 tahun, ada riwayat 40 tahun. Oh, Masya Allah. Adil, aman. Jelas ya? Nah, 5 orang ini mencari tahu siapa Imam Mahdi. Dari Madinah dia tanya-tanya kepada orang yang mengerti sifatnya. Berangkat ke Mekah, katanya kamu akan menemukan Imam Mahdi ada tawaf di Ka'bah. Ya, sekarang dia di sana, cepetan berangkat. Loh, kok bisa? Mereka ini kok cepet kok Mekah Madinah, padahal Mekah Madinah itu jauh. Lain Pak bis 7 jam. Ya. Kalau naik kuda atau onta ya tambah suwe. Wallah alam. Nah, jadi makanya kata para ulama iki wali. Kok bisa cepet Mekah Madinah? Sampai di Mekah ketemu orang yang sifatnya delok ceritanya Imam Mahdi. Sifatnya akhirnya dipegang. Kamu Mahdi, kamu harus kita baiat. Kata dia, nah, bukan saya. Kutu, Anda salah orang. Ya. Akhirnya ditinggal, kembali ke Madinah. Kata yang di Madinah,
sifatnya bagaimana? Begini. Yusiku wangi. Lu gak gelem ngaku. Pakson untuk ngaku. Berangkat lagi ke Mekah. Sampai di Mekah ketemu lagi di tawaf di Ka'bah. Dipaksa lagi, ndak ngaku lagi. Karena ndak ngaku bingung, yo sih kena. Balik main nang Madinah. Lah itu mau darah Madinah